Kembali lagi di podcast Seri Rumpi bersama saya Ari Astawa. Sebuah podcast terutama bagi para pecinta sepak bola mungkin masih merasakan euforia kebahagiaan hingga saat ini karena tim kesayangannya meraih gelar juara dari liga-liga terbaik di Eropa. Ya, musim kompetisi 2021-2022 sudah usai dan telah melahirkan para juaranya baik dari masing-masing liga maupun kompetisi seperti Liga Champion, Liga Eropa dan juga ada Liga Conference ya yang sekarang berlangsung di musim kompetisi 2021-2022. Dan selamat deh buat para pemenang. Tentunya banyak sekali cerita yang dilahirkan ya di musim kompetisi kali ini. Seperti ceritanya di awal musim itu yang secara mengejutkan di mana kapten Barcelona Lionel Messi harus berganti seragam menjadi seorang pemain Paris Saint-Germain atau PSG di musim kompetisi kali ini. Tentu banyak yang gak menyangka dan terus menjadi sorotan nih hingga akhir musim. Lalu yang gak kalah menarik juga ada cerita dari ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris dan juga Serie A, yaitu antara Liverpool dan Manchester City untuk Liga Premier Inggris dan AC Milan atau duo Milan, yaitu ada Inter dan juga AC Milan yang sama-sama harus bersaing hingga pertandingan terakhir Liga untuk menentukan juara Liga. Wah, ketat banget, pokoknya menarik banget untuk diikuti. Dan yang gak kalah menarik adalah lahirnya sejarah baru. Dari sekian banyak cerita, ini yang salah satu yang menarik menurut saya, yaitu lahirnya sejarah baru bagi pemain Asia oleh Son Heung-min yang mencetak sejarah sebagai pemain Asia pertama yang meraih gelar sepatu emas atau top skor di Liga Premier Inggris. Bahkan ini menjadi sejarah pertama nih bagi pemain Asia yang meraih gelar top skor di Liga terbaik Eropa, yaitu 5 Liga terbaik Eropa, baik itu Liga Prancis, Liga Jerman, Liga Italia, kemudian ada Liga Spanyol dan Liga Inggris, yaitu Liga Premier Inggris sendiri. Menjadi sejarah nih bagi pemain Asia yang meraih gelar top skor karena sebelumnya belum pernah ada. Tapi ngomong-ngomong soal pemain Asia yang bertarung atau bermain untuk klub-klub di liga terbaik Eropa, tentunya banyak sekali ya, sudah banyak ya. Bahkan sebelum Son sendiri itu ada Shinji Kagawa yang bermain untuk Borussia Dortmund dan juga Manchester United. Kemudian ada Park Ji-sung yang bermain untuk Manchester United. Lalu ada Hidetoshi Nakata yang bermain untuk AS Roma, bahkan meraih gelar Scudetto kala itu. Kemudian ada Alida yang bermain untuk Bayern Munchen pada musim 1948-1999. Dan tentunya ini prestasi luar biasa bagi pemain Asia pendahulu dari Son sendiri. Lalu kalau sekarang ada siapa? Ada Takumi Minamino yang bermain untuk Liverpool. Kemudian ada Kubo dan Lee Kang-in yang sama-sama berseragam Mallorca pada musim kompetisi 2021-2022. Dan masih banyak lagi, saya nggak bisa sebutin satu persatu ya. Ada puluhan pemain Asia, bahkan mungkin hingga sekarang itu sudah ada ratusan pemain Asia yang bermain untuk klub-klub di Liga Eropa. Sobat guys, lalu dari sekian banyaknya pemain Asia yang bermain di liga-liga terbaik Eropa, siapa nih pemain Asia yang bisa dikatakan terbaik abad ini atau terbaik dalam sejarah? Layaknya Pele dan juga Maradona nih kalau kita nyebut dari Amerika Latin yang disebut-sebut sebagai terbaik dalam sejarah bagi Amerika Latin. Bahkan sekarang ada Lionel Messi seperti itu. Siapa kira-kira? Nah, pemain Asia tersebut adalah Cha Bum-kun. Wah, terdengar asing ya, Cha Bum-kun. Wajar nih sobat podcast, terutama bagi sobat podcast yang seumuran saya dan bahkan lebih muda nih. Sekarang pecinta sepak bola tentu nggak tahu yang namanya Cha Bum-kun. Karena Cha Bum-kun sendiri merupakan seorang legenda Korea Selatan sekaligus juga sangat dikagumi di Liga Jerman. Karena Cha ini bermain di Liga Jerman, menghabiskan karirnya lebih banyak di sana bersama SV Darmstadt, kemudian Eintracht Frankfurt dan Bayer Leverkusen. Ia bermain di era atau medio tahun 70-an hingga 1980-an. Jadi wajar kita nggak mengenalnya. Tapi menurut organisasi riset sejarah dan statistik sepak bola yaitu IFFHS yang memberikan statistik kepada pemain-pemain bola itu melabeli Cha dengan predikat sebagai pemain Asia terbaik abad ini. Kisah perjalanan Cha sendiri untuk menjadi salah satu bintang Eropa kala itu nggak mulus juga, penuh lika-liku dan unik sekali.
Ya, jadi Cha ini sebelumnya sudah masuk di timnas Korea, tepatnya pada kualifikasi Piala Dunia 1978. Nah, ketika Cha bermain saat itu, gaya bermainnya kemudian kemampuan bermainnya itu membuat klub dari Bundesliga Jerman Eintracht Frankfurt jatuh hati. Bahkan asisten manajer Frankfurt kala itu meminta Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk membebaskan Cha yang sedang mengikuti wajib militer untuk ikut seleksi di klub Eintracht Frankfurt. Cha yang ingin mengejar impiannya untuk bermain di Liga Eropa pun harus rela nggak dipanggil timnas nih sobat, karena melanggar aturan wajib militer demi mengikuti seleksi di Jerman. Dan yang jadi uniknya nih, walaupun akhirnya Cha melanggar aturan dan ikut seleksi di Jerman bersama klub Eintracht Frankfurt, tapi Cha ini malah diambil oleh klub Bundesliga lainnya, yaitu SV Darmstadt. Dan dari klub inilah Cha mengawali karirnya di Bundesliga Jerman atau di Liga Top Eropa. Selama musim kompetisi 1978-1979 saat Cha bermain untuk SV Darmstadt ini, ternyata Cha hanya lebih banyak menghangatkan bangku cadangan dan hanya bermain sekali saja saat menghadapi Bochum. Sehingga akhirnya ia pun dipaksa pulang oleh negaranya untuk menyelesaikan wajib militer. Sobat Podcast, klub Eintracht Frankfurt sendiri yang masih tertarik dengan Cha akhirnya merekrut Cha musim kompetisi 1979-1980 setelah ia selesai menjalankan wajib militernya. Waduh, sabar banget nih klub ya. Memang sangat tertarik nih pada Cha sendiri, pada potensinya Cha. Dan akhirnya luar biasanya kesabaran dari klub Eintracht Frankfurt ini nggak sia-sia, karena Cha ternyata memberikan hasil yang memuaskan. Ia mampu beradaptasi dengan cepat dengan klub ini, bahkan di musim pertamanya bersama Eintracht Frankfurt menciptakan sejarah, yaitu sebagai pemain Asia yang bermain di klub ini lalu merebut gelar juara Piala UEFA di musim kompetisinya loh, di musim kompetisi pertamanya maksudnya ya, yang saat itu bernama Piala UEFA atau kita kenal saat ini Liga Eropa UEFA, di mana Cha tampil sebagai man of the match pada laga kedua final yang saat itu masih memakai sistem kandang tandang. Wah, luar biasa ya Sobat Podcast, musim pertama sudah mampu membawa klub yang dibelanya di Eropa lagi. Yang pertama kali ia jajaki meraih gelar juara, bahkan menjadi man of the match pada partai final. Nggak berhenti sampai di situ sobat. Cha yang masih muda pada saat itu, pada musim keduanya bersama Eintracht Frankfurt kembali membawa timnya meraih gelar. Kali ini gelar lokal, yaitu gelar DFB Pokal yang berlangsung tentunya di Bundesliga Jerman. Bahkan Cha yang saat itu menjadi pemain inti di partai final menciptakan gol lewat sundulan. Namun kebersamaan Cha bersama Eintracht Frankfurt sendiri selama 4 musim itu harus diakhiri ya. Di balik prestasi Cha bersama Eintracht Frankfurt, ternyata di musim kompetisi 1983-1984 Cha harus berganti klub karena klub Eintracht Frankfurt mengalami permasalahan ekonomi sehingga harus menjual para pemainnya. Dan syukurnya nih Cha masih sangat disukai oleh klub Bundesliga Jerman lainnya, yaitu Bayer Leverkusen yang akhirnya merekrut Cha pada musim 1983-1984. Sobat Podcast, pada musim 1985-1986 Cha berhasil mencetak 19 gol bagi Bayer Leverkusen dan membuat klub Bayer Leverkusen mencetakkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke Piala UEFA kala itu. Dan prestasi terbaik Cha bersama Bayer Leverkusen terjadi pada musim 1987-1988 di mana ia saat itu meraih gelar juara Piala UEFA atau kembali meraih gelar Piala UEFA kali ini bersama Bayer Leverkusen. Dan Cha pada partai final mencetak gol di menit terakhir di pertandingan yang kedua, itu mencetak gol sehingga agregat menjadi 3-3. Dan pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan hingga adu penalti.
Selain di klub, prestasi Cha bersama tim nasional juga nggak kalah mentereng nih sobat, yakni membawa Korea Selatan meraih medali emas dalam ajang Asian Games pada tahun 1978. Total selama berkarir di Eropa, Cha berhasil mencetak 119 gol, 8 assist dari 369 pertandingan yang diikuti di berbagai ajang kompetisi dari liga-liga Eropa. Kalau melihat statistik dan keaktifan bermain saat ini, sepertinya juniornya yaitu Son Heung-min yang baru saja mencetak sejarah baru bagi pemain Asia bisa saja menggantikan posisi dari Cha Bum-kun yang merupakan seniornya sama-sama dari Korea Selatan ini menjadi seorang legenda atau pemain Asia terbaik sepanjang sejarah. Ya, karena mereka berdua merupakan pemain Asia yang sama-sama mencetak ratusan gol bagi klubnya di Liga Eropa, kemudian juga sama-sama meraih gelar medali emas untuk ajang Asian Games. Cuma Son Heung-min ini belum meraih gelar nih untuk klubnya seperti yang dilakukan oleh Cha yang meraih gelar Piala UEFA atau Piala Eropa seperti saat ini, kemudian juga DB Pokal. Nah, ini belum diraih oleh Son bersama klubnya, entah yang mana, entah Tottenham Hotspur atau mungkin ganti klub, saya nggak tahu. Tapi Son Heung-min masih punya kesempatan untuk menggantikan seniornya. Oke Sobat Podcast, itu dia cerita hari ini tentang pemain terbaik Asia sepanjang sejarah. Jadi kalau Sobat Podcast selama ini bertanya-tanya, dari sekian banyak bintang-bintang Asia yang bermain di Liga Eropa, siapa sih yang terbaik sepanjang sejarah? Ternyata dia adalah Cha Bum-kun. Oke, itu dia Sobat Podcast cerita saya kali ini di Podcast Era Rumpi. Sampai jumpa di informasi dan juga cerita-cerita menariknya tentunya di Podcast Era Rumpi. Ingat like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi berikutnya. Sampai jumpa.